awal September 2023, petugas BMKG mendeteksi adanya 111 titik panas di Provinsi Jambi. Satgas Karhutla Kabupaten Muaro Jambi masih lakukan pendinginan lahan gambut yang terbakar di Desa Ramin, Kecamatan Kumpe Ulu. 6 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi kembali ditahan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali menyapa Anda, edisi Sabtu 2 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Daput Silalahi, kita jelang Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara. 111 titik panas terdeteksi petugas BMKG di awal bulan September 2023. Dan titik panas tersebut meningkat drastis akibat tidak adanya hujan dalam beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi kembali mendeteksi adanya peningkatan titik panas di Provinsi Jambi. Kali ini 111 titik panas terpantau petugas BMKG melalui satelit N0AA20 dan Terra pada tanggal 1 September 2023. Melalui rilis yang dikeluarkan BMKG, titik panas itu tersebar di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi. Beberapa di antaranya ditemukan di Kabupaten Batanghari dengan 26 titik panas, di Kabupaten Tebo 24 titik panas, Kabupaten Merangin 19 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 7 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, dan 1 titik panas di Kabupaten Bungo. Melalui pesan singkat, Koordinator Bidang Data dan Informasi Anissa Fauzia mengatakan, tingginya titik panas ini disebabkan tidak adanya curah hujan dalam sepekan terakhir, hingga mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Dengan masuknya puncak musim kemarau, petugas BMKG memprediksi akan ada peningkatan titik panas dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat pun diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Selain dapat membahayakan diri sendiri, juga dapat merusak ekosistem lingkungan hingga dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, puncak musim kemarau tahun 2023 membuat jumlah titik panas di Provinsi Jambi mengalami peningkatan. Di bulan Agustus 2023 kemarin, ada 360 titik panas terpantau oleh BMKG Provinsi Jambi. Puncak musim kemarau tahun 2023 ini membuat jumlah titik panas di Provinsi Jambi mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh fenomena El Nino atau suhu yang lebih panas dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi mencatat, pada bulan Agustus 2023, jumlah titik panas mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan bulan Juli 2023. Di Agustus, terdapat 360 lebih titik panas yang terpantau. Sementara itu, untuk di Juli hanya sekitar 100 titik panas. Peningkatan terjadi pada dasarian pertama di bulan Agustus yang mencapai 176 titik panas. Kemudian pada dasarian kedua ada 105 dan dasarian ketiga bulan Agustus 2023 terdapat 80 titik-titik panas. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan jumlah titik panas terbanyak ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarawangun. Titik panas kami mencatat ada lebih dari 360 titik panas yang ada di Provinsi Jambi. Pada dasar 1 Agustus 2023 tercatat ada 176 titik panas. Kemudian di dasar kedua kami mencatat ada sekitar 100 titik panas. Kemudian di dasar 3 Agustus ini sampai hari ini kami mencatat ada sekitar 80 titik panas yang ada di Provinsi Jambi. Ada peningkatan titik hotspot Bang di bulan Juli lalu Bang, dari Juli? Ya, untuk titik panas kita lihat bahwa di bulan Juli ke Agustus mengalami 2 kali peningkatan ataupun dengan jumlah 100 titik panas menjadi
300 titik panas, sehingga bisa terlihat bahwa di bulan Agustus itu sudah mulai memasuki puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Ada 5 titik panas dengan tingkat kepercayaan di atas 80% yang terpantau di bulan Agustus 2023, berada di Kabupaten Merangin. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sepanjang Januari hingga pekan 3 bulan Agustus 2023, sejumlah 119 titik panas terpantau di wilayah Kabupaten Sarolangun. 119 titik panas terdeteksi di wilayah Kabupaten Sarolangun sejak awal Januari hingga 23 Agustus 2023. Sebaran titik panas terpantau di 11 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun, Yen Aswadi, mengatakan ratusan titik panas tersebut paling banyak berada di 3 wilayah yang masuk dalam kategori rawan kebakaran hutan dan lahan, yakni di wilayah Kecamatan Batin 8, Pauh, dan Mandiangin Timur. Di zona 2 yaitu Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Mandiangin, dan Limun. Kemudian di zona 3 Kecamatan Pelawan, Singkut, Cerminan Gedang, dan Kecamatan Batang Asai. Yen Aswadi menjelaskan mayoritas titik panas terpantau di lahan mineral yang mudah terbakar, terutama lahan masyarakat yang membuka lahan perkebunan baru. Saat ini pihaknya terus melakukan patroli gabungan guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Januari sampai Agustus, itu kami kemarin terakhir di tanggal 23, itu kami sudah merekap, itu kurang 119 kiosbon. Tersebar di berapa kecamatan? Di beberapa kecamatan dalam Sarolangun, yaitu di hampir di seluruh kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sarolangun mengingatkan masyarakat agar selama musim kemarau tidak melakukan tindakan yang bisa memicu kebakaran, seperti membuka atau membersihkan lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, lahan bervegetasi mineral di pinggir jalan lintas Jambi Sabak terbakar. Meski hanya 0,8 hektar, peristiwa ini tetap menjadi perhatian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karhutla ini terjadi di RT 03 RW 01 Kelurahan Pariculum 2, Kecamatan Muar Sabak Barat. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, saat dikonfirmasi via sambungan telepon mengatakan karhutla tersebut terjadi pada Jumat 1 September 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Luasan lahan yang terbakar mencapai 0,8 hektar. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari masyarakat yang membakar sampah hingga menyambar lahan. Lahan tersebut diketahui lahan kosong bervegetasi mineral milik PT Rudi Agung Laksana. Pemadaman ini dibantu oleh TNI Polri dan masyarakat sekitar. Sekitar 1 jam untuk melakukan pemadaman api. Akibat keterbatasan air karena berada di pinggir jalan lintas Jambi Sabak. Saat ini lokasi tersebut dipasang garis polisi untuk penyelidikan. Adanya tambahan kasus ini membuat karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 8,8 hektar dari 5 kecamatan. Guna mengantisipasi terjadi kembali kasus karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat ini pihak BPBD bersama instansi terkait terus melakukan inventarisasi peralatan dan sumber daya yang ada di sejumlah kecamatan. Memasuki musim kemarau ini, BPBD menegaskan masyarakat harus mengerti dan paham jika pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara dibakar dilarang keras dan akan mendapat sanksi. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, meski api sudah berhasil dipadamkan, namun pendinginan di lahan gambut yang terbakar pada Rabu lalu masih berlanjut hingga hari ini. Pendinginan dilakukan untuk memastikan api benar-benar padam. Hingga Sabtu pagi 2 September 2023, tim gabungan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi dan Kabupaten Muaro Jambi masih melakukan pendinginan di lahan gambut yang terbakar di Desa Ramin, Kecamatan Kumpeh Ulu pada Rabu lalu. Lahan yang terbakar sudah berhasil dipadamkan, namun tim masih melakukan pendinginan di lahan yang mengeluarkan asap. Pendinginan ini dilakukan untuk memastikan api di lahan gambut yang kedalaman mencapai 3 meter tersebut benar-benar padam.
Proses pendinginan di hari keempat ini hanya dilakukan oleh tim Satgas Darat dengan menggunakan mesin pompa air. Sementara itu, untuk luas lahan yang terbakar belum dapat dipastikan. Di lokasi kebakaran ini adalah semi gambut. Nah, makanya agak sedikit kesulitan kita untuk melakukan pemadaman. Namun kita bersyukur kita ditunjang dengan kanal yang besar, air yang cukup. Maka kita agak sedikit agak mudah untuk. BPBD memastikan hari ini Sabtu 2 September 2023 merupakan hari terakhir untuk pendinginan di lahan gambut milik masyarakat dan tanah kas desa. Untuk status Kabupaten Muaro Jambi sendiri masih berada pada siaga darurat Karhutla. Tim Satgas pun masih dikerahkan untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi di lokasi yang rawan terjadi kebakaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, harga beras premium semua merek di pasar tradisional Atas Sarolangun terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga mencapai Rp1.000 per kilogram. Sejumlah komoditas bahan pokok di pasar tradisional Atas Sarolangun mengalami kenaikan dalam 1 pekan terakhir. Salah satunya harga beras premium semua merek. Seorang pedagang di pasar tradisional Atas Sarolangun, Aris, mengatakan kenaikan harga beras ini sudah terjadi 3 kali dalam 1 bulan terakhir. Pertama, harga jual beras naik Rp400 per kilogram, kemudian naik lagi Rp200 per kilogram, dan hari ini Sabtu 2 September 2023 kembali mengalami sebesar Rp400 per kilogram. Aris menjelaskan pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga beras dari tingkat distributor. Berkemungkinan berkaitan dengan musim kemarau yang terjadi di wilayah sentra pertanian. Namun demikian, ia memastikan pasokan dan ketersediaan beras di pasaran mencukupi. Begitupun distribusi beras di pasaran aman dan lancar. Hari ini naiknya 400 per kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya naik 400 juga. Berarti totalnya 800 per kilo. Kalau 10 kilo itu berapa? Hah? Kalau 10 kilo harganya berapa? 10 kilo harganya itu untuk Bledo sekarang harganya 140.000. Sebelumnya? Sebelumnya 135. Naik hampir Naik berarti 4.000 per sak. Para pedagang berharap pemerintah segera mengendalikan harga beras di pasar agar daya beli masyarakat di pasaran tetap terjaga. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi masih menanggapi kisru Sekda Sarolangun maju sebagai bacalek. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, mengakhiri polemik Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun yang maju sebagai bacalek di tengah statusnya yang masih menjadi ASN. Gubernur Jambi Al-Haris menargetkan permasalahan tersebut dapat segera selesai melalui upaya koordinatif pemerintah daerah. Menyikapi polemik pencalonan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Endang Abdul Nasir, yang maju sebagai bakal calon legislatif di tengah statusnya sebagai ASN, kini menjadi sorotan Komisi Aparatur Sipil Negara. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan, setelah berkomunikasi dengan penjabat Bupati Sarolangun, permasalahan itu ditargetkan bisa segera selesai. Gubernur Jambi menilai yang bersangkutan sudah sangat kooperatif untuk membereskan permasalahan ini. Endang Abdul Nasir bahkan sudah mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai sekda maupun sebagai bakal calon legislatif. Keputusan tersebut diharapkan menjadi jawaban atas kisru pencalonan pejabat ASN sebagai calon legislatif yang sudah berproses di KPU. Gubernur menegaskan sebagai pembina kepegawaian tingkat provinsi akan membantu meyakinkan Komisi Aparatur Sipil Negara agar yang bersangkutan bisa tetap pensiun dengan baik pada waktunya. Saya semalam sudah dengan Bupati Selangor sudah komunikasi. Nah, kita berharap masalah ini clear karena beliau juga sudah mundur
dari jabatan sekdanya, lalu beliau juga sudah mundur sebagai caleg. Nah, kita berharap beliau tetap pensiun dengan normal, ya kan? Saya selaku pembina Kepegawaian Provinsi Jambi berharap bahwa Pak Sekda kita berikan beliau untuk pensiun dengan normal. Dan sudah ada SK pensiunnya, ya kan? Beliau sudah kooperatif dan bahkan beliau juga mundur dari Sekda. Dan meskipun nanti 1 November dia pensiun, tapi dia sudah berniat untuk menggelirkan di masyarakat. Jadi saya kira saya akan mencoba untuk meyakinkan Komisi ASN bahwa biarlah Pak Sekda pensiun dengan hormat, gitu kan, dengan terhormat. Itu aja. Gubernur Al-Haris berharap upaya koordinatif pemerintah daerah bisa menjadi solusi untuk mengakhiri kisruh pencalonan pejabat ASN sebagai bacalek. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, masa tahapan pemilu 2024 masih banyak terdapat pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Untuk memaksimalkannya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari mendapat tambahan belangko KTP 14.000 keping. Berbagai persoalan masih ada pada masa tahapan pemilu 2024. Salah satunya terkait KTP elektronik yang masih banyak belum dimiliki pemilih, terutama pemilih pemula. Untuk memaksimalkan pelayanan KTP, Dinas Dukcapil Batanghari telah mendapat tambahan belangko KTP elektronik dari Kementerian Dalam Negeri berjumlah 14.000 keping belangko. Bagi pemilih yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan sudah wajib KTP, dapat melakukan proses rekam cetak identitas diri agar bisa mengikuti tahapan pelaksanaan pemilu guna menyalurkan hak suaranya. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Batanghari, Reflizar, mengatakan jumlah belangko tambahan itu mampu memenuhi permintaan masyarakat hingga Februari 2024. Di berita acara itu, Batanghari mendapat 14.000 dari 150, Batanghari dapat 14.000, kan yang 14.000 keping tadi sudah ada stok. Mudah-mudahan itu cukup sampai minta lagi, gitu. Karena apa? Setidaknya kami itu yang prioritas pemilih pemula tadi dan yang memang belum mempunyai KTP. Sementara itu, pihak Dinas Dukcapil tidak hanya melakukan proses pelayanan perekaman KTP di kantor semata, namun juga gencar melakukan layanan mobile. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, memastikan Provinsi Jambi mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam upaya meningkatkan promosi daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat finalisasi penyelenggaraan STQH ke-27 tingkat nasional tahun 2023. Menjadi tuan rumah agenda nasional, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat finalisasi penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis ke-27 tingkat nasional tahun 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Gubernur mengatakan rapat finalisasi tersebut dilakukan untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan STQH agar berlangsung dengan sukses. Seluruh panitia yang sudah ditunjuk diminta untuk berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan acara yang direncanakan akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Selain kepanitiaan, Gubernur menekankan rapat ini juga dilakukan guna mendorong peran swasta maupun masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara di tengah keterbatasan anggaran daerah. Finalisasi penyelenggaraan STQH harus dilakukan pemerintah agar Provinsi Jambi mampu menjadi tuan rumah yang baik dalam upaya meningkatkan promosi daerah. Untuk finalisasi daripada rencana STQ kita, ya. Nah, kita berharap semua panitia yang sudah ditunjuk itu benar-benar bisa berkontribusi aktif dalam kepanitiaan. Nah, yang kedua, kita juga berharap bahwa pihak-pihak terkait, pihak-pihak swasta juga ikut berkontribusi tentunya.
Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan APBD kita juga, saya kira kita juga minim APBD kita. Kita berharap dari teman-teman dari pihak swasta, dari masyarakat yang juga ingin berkontribusi bisa juga membantu kita. Nah, intinya kita sudah mulai memfinalisasi semua area utama, kemudian juga persiapan semua terkait dengan STQ ini sudah kita matangkan semua perjalanannya. STQH ke-27 di Provinsi Jambi merupakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan bergengsi yang kembali digulirkan setelah 26 tahun lalu sukses menjadi tuan rumah MTQ ke-18 tingkat nasional tahun 1997. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, 6 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi ditahan penyidik KPK. 6 mantan dewan itu ditahan terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Jumat sore, KPK kembali menahan 6 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Keenam tersangka itu yakni Meli Hairia, Luhut Silaban, Edmond anak dari mantan Bupati Kerinci Murasman, M. Hiril, Mesran, dan Rahima istri mantan Gubernur Jambi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penahanan ke-6 tersangka ini merupakan rangkaian kasus dari dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang diungkap KPK beberapa tahun terakhir. Perkara dugaan suap yang menjerat tersangka terjadi menjelang pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Dalam RAPBD itu tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun Pemprov Jambi. Untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Jambi tersebut, para tersangka yang menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 diduga meminta sejumlah uang ketok palu kepada Zumi Zola yang saat itu menjabat Gubernur Jambi. Dengan permintaan tersebut, Zumi Zola melalui orang kepercayaannya yang berprofesi sebagai pengusaha menyiapkan dana sekitar 2,3 miliar rupiah. Uang itu lalu dibagikan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi dengan besaran 100 hingga 400 juta rupiah per anggota dewan. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan 6 orang tersangka yaitu Saudara MH, Saudara LS, Saudara EM, Saudara MK, Saudara RH, dan Saudara MS masing-masing untuk 20 hari pertama mulai tanggal 1 September 2023 hari ini sampai dengan 20 September 2023 di rutan KPK. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi di dalam RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018 tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah. Atas perbuatannya, tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk mempermudah penyidikan, para tersangka ini akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK, mulai 1 hingga 21 September 2023. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Seorang tahanan titipan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi meninggal dunia di dalam lapas. Diduga korban meninggal dunia setelah adanya perkelahian dengan warga binaan di dalam lapas. Seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jambi meninggal dunia di dalam lapas kelas 2A Jambi Jumat sore kemarin. Tahanan titipan jaksa yang diketahui bernama Agus Daniel ini meninggal dunia meski sempat mendapatkan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi. Kasipidum Kejaksaan Negeri Jambi Fajar Ronald membenarkan adanya seorang tahanan yang meninggal dunia di dalam lapas. Tahanan yang dititip pada hari Rabu kemarin itu merupakan tersangka kasus pencurian yang direncanakan akan disidang dalam waktu dekat. Namun karena meninggal dunia, tuntutan perkara tersangka dinyatakan gugur atau dihentikan.
Sementara itu, keluarga korban Rini Ningsi mengatakan sangat sedih dengan peristiwa ini. Bahkan almarhum meninggal dunia dengan cara tragis yang diduga akibat perkelahian dengan warga binaan di dalam lapas. Keluarga korban mengharapkan agar kasus ini cepat tuntas dan pihak keluarga mendapatkan keadilan. Kebetulan informasi yang didapat ini kan ada tahanan kami yang meninggal dunia yang kami titipkan di dalam lapas. Tepatnya hari apa Mbak? Kita tahu dari Rabu tanggal 29 kami terima tahanan dari penyidik TAP 2. Kemudian setelah TAP 2 kami titipkan ke lapas. Baru 2 hari di lapas kami dapat kabar hari ini kalau yang bersangkutan tersangka atau terdakwa kami yang sekiranya dalam waktu dekat akan kami limpah ke persidangan. Namun kami dapat kabar duka yang bersangkutan telah meninggal dunia. Adapun surat kematian kami terima dari pihak rumah sakit. Dari pihak sepupu juga. Oh, sepupu korban. Sepupu korban. Tapi kami keluarga dengan yang baik, walaupun kami tidak kenal. Kami berharap pihak keadilan beradil. Terus kami pengennya diadopsi, dilaksanakan dengan baik dan keadilan. Karena adik kami kurang mampu mempunyai bayi 2, jadi saya yang mengurus. Kami nggak tahu kejadiannya gimana. Saya tahu saya adik sepupu saya yang di dalam kamar segar bugar, tidak ada penyakit serius. Sebelumnya, tahanan titipan jaksa atas nama Agus Daniel ditemukan meninggal dunia di Blok Tower, blok khusus tahanan baru di dalam lapas. Hingga kini belum diketahui secara pasti motif dari kasus tersebut dan masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Merangin Masuri membuka Basar UMKM Kenduri Suwarnabumi di Desa Tiga Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Merangin Mashuri membuka Bazar UMKM Kenduri Suwarnabumi. Ada Festival Pangkalan Jambu di Desa Tiga Alur, Kecamatan Pangkalan Jambu. Bazar ini merupakan salah satu cara melestarikan kearifan UMKM lokal. Kemeriahan acara Kenduri Suwarnabumi pada Festival Pangkalan Jambu sudah terasa, meski acara pembukaan baru akan dilaksanakan Sabtu malam 2 September 2023. Direncanakan akan dibuka oleh Gubernur Jambi. Para peserta bazar, baik perwakilan desa maupun UMKM, telah memenuhi lokasi acara guna memeriahkan acara Kenduri Suwarnabumi Festival Pangkalan Jambu. Bahkan Bupati Merangin Mashuri bersama Wakil Bupati Nilwan Yahya lebih dulu membuka bazar. Bupati Merangin Mashuri mengatakan dengan adanya Kenduri Suwarnabumi Festival Pangkalan Jambu ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi untuk produk UMKM. Karena di Kecamatan Pangkalan Jambu cukup dikenal memiliki banyak produk UMKM. Untuk mengangkat UMKM kita, karena kita ketahui ya di Desa Tiga Alur Kecamatan Pangkalan Jambu ini luar biasa kulinernya, sehingga ketika kuliner ini bisa dikenal ke dunia luar, ya, insya Allah nanti para turis baik lokal maupun domestik maupun internasional, dengan ada geopark nasional ini, dan di sini merupakan salah satu geosat, tentu kita persiapkan baik itu adalah UMKM-nya, budayanya, satu luar biasa sekali. Wabub Merangin Nilwan Yahya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Kecamatan Pangkalan Jambu yang telah menjadi tuan rumah. Wabub berharap dengan terselenggaranya acara ini tidak hanya melestarikan tradisi dan budaya daerah saja, melainkan juga mampu membawa manfaat yang besar untuk masyarakat, seperti menggeliatnya perekonomian masyarakat. Sementara itu, ada banyak rangkaian acara Suwarnabumi seperti bantai adat, tarian massal, dan berbagai budaya khas lainnya. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Bungo Masuri mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional dan pemberian TPID Award. Rakornas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut dilakukan secara virtual. Bupati Bungo Masuri bersama seluruh unsur Forkopimda serta kepala organisasi perangkat daerah mengikuti rapat koordinasi nasional Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2023 secara virtual. Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2023 tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, angka inflasi Indonesia jauh lebih rendah dibanding negara lainnya. Rendahnya angka inflasi itu karena didukung sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden Joko Widodo mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan cadangan pangan guna mengantisipasi terjadinya inflasi. Sementara itu, Bupati Bungo Masuri mengatakan, saat ini Kabupaten Bungo telah melakukan intervensi dengan mengadakan pasar murah yang tersebar di setiap kecamatan. Kegiatan Rakor TPIP dan TPID yang dibuka oleh Bapak Presiden. Nah, tadi ada beberapa arahan yang disampaikan dengan kita, yang paling penting yang disampaikan beliau agar kita pemerintah daerah menambah dan menjaga stok pangan ini. Di kebutuhan pokok stoknya kita jaga dan ditambah untuk menghadapi El Nino ini. Jadi itulah tugas kita, tentu apa menjadi arahan Bapak Presiden akan kita tindak lanjuti, dan kondisi sampai hari ini ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Bungo cukup tersedia, beras juga cukup tersedia, bisa sampai 5-6 bulan ke depan tersedia. Masuri juga menyampaikan guna mengendalikan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bungo senantiasa melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan di sejumlah pasar. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi kembali menghentikan aktivitas angkutan batubara pada malam ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, pertemuan antara warga desa Bunga Tanjung dan PT Jedeston Energi Lembang Pte Ltd terkait penyelesaian kompensasi atau ganti rugi dan penerimaan serapan tenaga kerja berlangsung panas. Warga dan pemerintah desa minta perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan migas ini transparan. Kepala Desa Bunga Tanjung, Rahmat, mengatakan kehadiran perusahaan seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat maupun terhadap dukungan pembangunan di wilayah yang menjadi ring 1 operasional perusahaan. Terkait hal tersebut, Rahmat meminta pihak perusahaan SKKK PT Jedeston Energi Lembang Pte Ltd transparan dalam penyelesaian terkait ganti rugi tanam tumbuh, serta penyertaan bantuan Community Social Responsibility atau CRS. Sementara itu, pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat di kantor Desa Bunga Tanjung berlangsung cukup panas. Pasalnya, warga dan pemerintah desa menilai perusahaan kurang transparan, apalagi terkait dalam penyerapan tenaga kerja. Perbedaan data dalam penerimaan tenaga kerja terjadi. Dari data pihak desa hanya ada 51 orang tenaga kerja, sedangkan menurut data pihak perusahaan, tenaga kerja dari Desa Bunga Tanjung ada 91 orang. Kami dari pihak pemerintahan desa meminta data real tenaga kerja yang mempekerjakan warga kami Desa Bunga Tanjung. Yang lainnya itu tentang kompensasi kepada warga yang mempunyai usaha. Otomatis mereka akan merasa terganggu dengan kegiatan perusahaan tersebut.
Perwakilan Humas PT Jadestone Energy Lembang Ltd, Yuan Vanessa mengatakan, terkait perbedaan data tenaga kerja yang ada, pihaknya akan melakukan pool data terhadap subkontraktor yang terlibat dalam pekerjaan. Sedangkan untuk penyaluran dana CSR sudah dilakukan pihak perusahaan. Tenaga kerja tadi saya sudah langsung tanyakan pada kontraktor kita kepada JGC, ternyata sudah 91 orang dan terjadi perbedaan data, dan saya minta sesegera mungkin sore ini atau besok untuk diserahkan biar valid tuh Pak, data yang mana yang real, antara data dari pihak desa atau dari pihak kita untuk jumlahnya tuh. Karena jumlahnya lumayan signifikan tuh, dari 56 orang ke 91 orang kan, biar jelas itu Pak untuk langkah saat ini. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Aktivitas angkutan batubara kembali dilarang beroperasi pada Sabtu malam 2 September 2023. Hal tersebut dilakukan lantaran masih banyak pelanggaran yang dilakukan para pengemudi angkutan batubara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi kembali menghentikan aktivitas angkutan batubara pada malam ini. Kebijakan itu berlaku hingga tanggal 6 September mendatang. Kebijakan itu diambil karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan batubara. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, penghentian itu menyusul kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan Talangduku dan kuota operasional angkutan batubara melebihi kapasitas yang ditetapkan, yakni 4.000 unit per hari. Tak hanya berdampak terhadap jalan, imbas dari kemacetan lalu lintas juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Tak hanya itu, jumlah pelanggaran aktivitas batubara mencapai ratusan pelanggaran perharinya, mulai dari tidak memiliki SIM, kelebihan muatan, hingga kecelakaan lalu lintas. Penghentian aktivitas angkutan batubara ini dilakukan untuk menyadarkan perusahaan dan jasa transportasi agar mematuhi aturan. Polisi akan mengawasi setiap aktivitas angkutan batubara agar tak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, tim gabungan melakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Sungai Penuh. Meski sudah ada larangan, namun masih ditemui para pedagang yang nekat menggunakan bahu jalan sebagai sarana untuk berjualan. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja beserta TNI dan Polri melakukan penertiban PKL di seputaran Lapangan Merdeka. Meski sudah ada larangan, namun masih banyak ditemui para pedagang yang berjualan menggunakan bahu jalan, yang kerap memicu terjadinya kemacetan. Para pedagang diberikan surat peringatan agar tidak berjualan pada area tertib lalu lintas. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, Hendra Nasution mengatakan, penertiban ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar maupun jalan agar memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Bukan mengusir orang itu, kita akan mencari, nanti mereka kalau masih jualan, lapor ke bidang pasar, kita akan mencarikan solusinya. Kita masih punya pasar kuliner, atau nanti kan yang punya jalan ini kan perhubungan. Kalau mereka masih di mana yang boleh mereka berjualan. Penertiban pedagang tak hanya dilakukan di seputaran Lapangan Merdeka, namun penertiban pedagang kaki lima juga dilakukan di kawasan Jalan Jembatan Layang, Kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi pada bulan Juli 2023 naik 0,93% dibandingkan dengan NTP Juni 2023. Dan NTP Provinsi Jambi berada pada urutan ketiga di antara 10 provinsi se-Sumatera, yaitu sebesar 133,79. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi, hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi pada Juli 2023, NTP Provinsi Jambi naik sebesar 0,93% dibanding NTP Juni 2023 yakni 132,55 menjadi 133,79. Peningkatan itu disebabkan oleh naiknya indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dari kenaikan indeks harga barang dan jasa. Statisi ahli madya BPS Provinsi Jambi Susiawati Kristiarini mengatakan, kenaikan NTP Juli 2023 dipengaruhi oleh naiknya dua subsektor pertanian,
yakni subsektor tanaman hortikultura sebesar 7,15%, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,94%. Sementara itu, 3 subsektor pertanian mengalami penurunan, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 1,13%, subsektor peternakan sebesar 1,9%, dan subsektor perikanan sebesar 0,9%. NTP periode Januari hingga Juli 2023 Provinsi Jambi lebih tinggi 2,92% dibanding NTP tahun 2022 pada periode yang sama. Perubahan tertinggi terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 6,44%. Sementara itu, subsektor peternakan mengalami penurunan terdalam, yakni sebesar 3,87%. NTP Januari hingga Juli 2023 tertinggi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, yakni sebesar 148,67 dan terendah terjadi pada subsektor peternakan sebesar 96,02. Suciawati juga menyampaikan pada Juli 2023, NTP Provinsi Jambi berada pada urutan ketiga di antara 10 provinsi Sumatera, yaitu sebesar 132,55. NTP tertinggi tercatat di Provinsi Riau, yaitu sebesar 145,32. Mardon Junaidi, Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Kota Seberang gelar Festival Semarak Kampung Budaya. Kegiatan itu bertujuan untuk mengangkat budaya lokal masyarakat di Kota Jambi. Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Kota Seberang atau FKMJKS menggelar Festival Semarak Kampung Budaya atau Serayo. Kegiatan yang mengangkat budaya lokal masyarakat seberang Kota Jambi itu mengangkat tema tentang Jambi berbudaya lestari bersama. Tema itu memiliki makna yang mendalam untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat Melayu Jambi, kemudian mengenalkan budaya kepada anak muda. Kegiatan yang mengangkat budaya Provinsi Jambi itu mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imron Rasadi. Imron Rasadi berharap festival budaya itu dapat menjadi agenda rutin setiap tahunnya untuk mengangkat budaya Jambi. Ketua Umum FKMJKS Ahmad Sofi Rizki mengatakan, Festival Semarak Kampung Budaya ini dilakukan dalam memperingati hari ulang tahun Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Kota Seberang. Ini sebenarnya ada beberapa subbab kegiatan. Kami di dalam Festival Serayo ini ada terdiri dari parade budaya yang telah diselenggarakan pagi tadi. Di sore nanti kami juga adakan dialog sejarah tentang nama-nama kampung dan juga pengenalan sloku adat terhadap kaum muda. Dan juga kami ada fokus grup diskusi tentang penguatan literasi bahasa. Kami ada bazar UMKM dan juga kami ada panggung apresiasi nanti dari teman-teman mahasiswa undangan yang dapat mengisi pada acara ini. Festival Semarak Kampung Budaya ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan budaya kepada anak muda di Kota Jambi, sehingga nilai-nilai budaya tidak lekang akan zaman. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, dalam rangka ulang tahun ke-61 LPP TVRI, Dharma Wanita LPP TVRI Stasiun Jambi melakukan bakti sosial ke panti asuhan. Memeriahkan ulang tahun ke-61 LPP TVRI tanggal 24 Agustus 2023, TVRI Stasiun Jambi melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya, upacara bendera memakai baju daerah, pertandingan olahraga, dan bakti sosial yang dilakukan Dharma Wanita LPP Stasiun TVRI Jambi. Wakil Ketua Dharma Wanita LPP TVRI Stasiun Jambi, Fevi Sundari, mengatakan bakti sosial dilakukan oleh Dharma Wanita LPP Stasiun TVRI Jambi ini merupakan kegiatan rutin dan merupakan bentuk peduli terhadap sesama. Dharma Wanita LPP Stasiun TVRI Jambi berharap TVRI ke depan semakin baik serta menjadi media yang dapat berguna bagi masyarakat. Baik, kami dari Dharma Wanita LPP TVRI Jambi, kebetulan saya mewakili Ibu Ketua DWP-nya yang sedang umroh. Hari ini adalah penyerahan bantuan dari ibu-ibu Dharma Wanita LPP TVRI Jambi yang berupa dari hasil infak setiap bulannya. Dan kami kumpulkan
berapa bulan. Kemudian setelah terkumpul, lalu kami belikan seperti sembako gitu, dan kami serahkan ke Yayasan Sumatera Rindang. Untuk hari ini memang jatuh kepada Yayasan Sumatera Rindang. Kemarin kita ke panti asuhan lainnya. Kami dari Dharma Wanita LPP TVRI Jambi menyampaikan amanah dari ketua, pengurus, dan anggota Dharma Wanita LPP TVRI Jambi berupa sembako ke panti asuhan Sumatera Rindang. Nah, jadi ini adalah hasil dari infak kita setiap pertemuan di setiap bulannya. Sekretaris Yayasan Rumah Yatim Sumatera Rindang, Only Pradesli, mengucapkan terima kasih kepada pihak Dharma Wanita LPP TVRI Stasiun Jambi yang peduli dengan yayasan ini. Kemudian berharap kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi yang tidak terputus antara TVRI Stasiun Jambi dengan panti asuhan. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita LPP Jambi yang hari ini sudah berkunjung ke Yayasan Sumatera Rindang. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ini membawa berkah bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga LPP Jambi terus bisa bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga bisa berkontribusi lagi untuk selanjutnya. Kegiatan bakti sosial ini memberikan sembako berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Yazir Adli, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Anastasia Laga. Dan saya Dapur Silalahi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.